Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan, bab 34, ayat 1 sampai ayat 12. Pada waktu akan meninggal, naiklah Musa dari dataran Moab ke pegunungan Nebo, yakni ke puncak Pisga yang berhadapan dengan Yeriko. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu, sampai Zoar. Dan bersabdalah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu tutup usialah Musa, hamba Tuhan, di sana di tanah Moab, sesuai dengan sabda Tuhan. Ia dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab, di hadapan Bet Peor, dan sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburnya. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal dunia. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis pergabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun dipenuhi dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah menumpangkan tangan atasnya. Sebab itu orang Israel taat kepada Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi tiada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa, yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Betapa hebatnya segala tanda dan mujizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di atas tanah Mesir terhadap Firaun dan semua pegawainya serta seluruh negerinya. Betapa hebatnya segala perbuatan megah dan tindakan dahsyat yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Refrain. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Refrain. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Refrain. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Marilah, dengarkanlah kamu, hai semua sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku
aku menyanyikan pujian. Refrain: terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai ayat 20. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada 2 sikap dalam menghadapi satu kesalahan seseorang. Yang pertama, sikap langsung menghakimi dan menjadikan orang yang melakukan kesalahan itu sebagai terdakwa. Sedangkan sikap lainnya adalah sikap pembiaran karena merasa apa yang terjadi bukan urusan kita. Kedua sikap itu tentunya tidak tepat. Tuhan Yesus baru saja menyampaikan perumpamaan tentang domba yang hilang dan menegaskan bahwa Bapa di surga tidak menghendaki seorang pun tetap hilang. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan hukum kasih baru dengan berkata pada Petrus, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Di sini Yesus tidak mengatakan bahwa bagaimanapun kita terluka oleh perbuatan seseorang, kita harus menghadapinya dengan kasih dan kesabaran. Rasa ingin membalas atau membiarkannya berlalu begitu saja harus dapat kita redam. Jika ia menerima teguran kita, berarti relasi kita dengannya telah pulih. Persoalannya menjadi beres dan selesai. Terjadi rekonsiliasi. Di sini yang hendak Tuhan Yesus tekankan dalam Injil pada hari ini ialah kemauan kita untuk memberikan nasihat sebagai saudara guna mengoreksi perbuatan orang yang bersalah dengan semangat kasih. Dan bila sudah tak ada jalan lain, kita hendaknya mendoakan orang itu dengan 1 atau 2 orang dalam nama Tuhan Yesus, agar permohonan kita dikabulkan Allah. Yesus juga pernah berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga.
Yesus menghendaki agar kita mau mengampuni sesama kita sampai kapanpun. Ia pernah berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampunimu." Mengampuni adalah salah satu perintah yang mungkin gampang diucapkan, namun begitu sulit untuk dilakukan. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Perjanjian Lama, seperti Musa mengampuni Harun dan Miriam yang memberontak. Daud juga mengampuni Saul, walaupun Saul berusaha berkali-kali membunuhnya. Yesus menasihati kita, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Dan Rasul Paulus pun mengajarkan bahwa kasih itu antara lain tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, inilah dinamika kehidupan persekutuan orang percaya, yaitu hidup saling menasehati dengan mendasarkan nasihat itu pada firman Tuhan. Hasil yang diharapkan, tak ada seorang pun yang terhilang, melainkan dapat bertumbuh bersama di dalam iman. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.